Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menayangkan hasil diskusi kami. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Intan Putri Rahayu. Kedua, Wahyu Pamula. Ketiga, Maya Lutfiana. Keempat, Nurlailatur Rahmah. Dan yang kelima, Fitri Anissa Rizka Amalia. Di sini, kelompok kami akan menayangkan materi sholat dan permasalahannya pada mata kuliah fikih ibadah. Materi kelompok kami ada 4. Yang pertama, pengertian dan hikmah sholat. Kedua, syarat-syarat sholat. Ketiga, macam-macam sholat yang disyariatkan dan tata cara sholatnya, seperti sholat jamak dan qashar dan sholat gerhana. Dan yang terakhir, menguraikan problematika tentang sholat. Pengertian dan hikmah sholat. Pengertian sholat. Menurut bahasa etimologi, sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa atau memohon. Sedangkan menurut istilah terminologi, yaitu suatu kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, disertai beberapa syarat yang sudah ditentukan seorang muslim ketika melaksanakan rukun Islam, khususnya sholat. Maka ia harus selalu ingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun selama hidupnya, agar tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Hikmah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perintah kepada manusia justru untuk memberikan jalan kemudahan kepada manusia agar selamat di dunia maupun di akhirat. Hikmah sholat dan aplikasinya dalam kehidupan berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tercantum dalam firman-Nya dan hadis Nabi Muhammad SAW yang intisarinya adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pelaksanaan sholat wajib maupun sholat sunnah mulai sejak masih kanak-kanak, remaja, dewasa, tua hingga menjelang wafat. Dibiasakan mengingat Allah di mana saja dan kapan saja. 2. Melalui pelaksanaan ritual sholat wajib maupun sunnah, manusia diproses agar selalu mengingat perintah Allah dan larangannya. 3. Buktinya dari manusia yang selalu melaksanakan sholat dan ingat Allah adalah bahwa dalam kehidupannya senantiasa melakukan hal-hal baik. Syarat-syarat sholat. Secara etimologis, syarat adalah tanda. Adapun secara terminologis, syarat adalah apa-apa yang jika tidak ada mengharuskan ketiadaan dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan atau ketiadaannya sendiri. Syarat sholat adalah sesuatu yang jika mampu dilaksanakan tergantung kepadanya keabsahan sholat. Syarat merupakan hal yang wajib dipatuhi dan diterapkan. Jika tidak, maka sholat tersebut menjadi tidak sah. Syarat sholat dibagi menjadi 2, yakni syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat terdiri dari muslim, berakal sehat, baligh, bersih dari najis, haid atau nifas. Sedangkan syarat sah sholat diantaranya suci dari hadas besar dan kecil, menghadap kiblat, mengetahui waktu sholat, dan suci badan, pakaian maupun tempatnya dari najis. Materi yang ketiga yaitu macam-macam sholat yang disyaratkan dan tata caranya. Macam-macam sholat dibagi menjadi 2, yakni sholat wajib yang terdiri dari 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan sholat sunnah seperti sholat rawatib, duha, tasbih, tahajud, istikharah, gerhana, dan masih banyak lagi. Yang pertama, sholat gerhana. Sesuai dengan namanya, sholat sunnah ini dikerjakan saat terjadi gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Jumlah rakaat adalah 2 rakaat, namun ada perbedaan tata cara sholat gerhana. Yang kedua yaitu sholat jamak. Sholat jamak adalah menggabungkan 2 sholat fardu
ataupun wajib dalam satu waktu. Beberapa sholat yang dapat digabung adalah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Yang ketiga yaitu jamak dan qashar. Sholat jamak dan qashar adalah menggabungkan jamak dua sholat fardu dalam satu waktu dan meringkasnya, ataupun qashar menjadi 2 rakaat saja. Sholat jamak dan qashar ini hanya boleh dilakukan dengan jumlah rakaat sholatnya 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya. Problematika sholat. Problematika waktu ikhtiyat dalam pembuatan jadwal sholat. Penentuan waktu sholat dalam syariat telah dijelaskan secara jelas. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul ilmu falak sebagai sarana mempermudah untuk mengetahui waktu sholat. Salah satu unsur yang menjadi bahan penentuan jadwal waktu sholat adalah ikhtiyat. Secara singkat, konsep ikhtiyat terlihat sebagai pengaman waktu sholat agar jangan sampai ada seseorang yang sholat sedangkan waktunya belum masuk. Tetapi, dengan diberlakukannya konsep ikhtiyat, maka waktu sholat sebelumnya akan mundur. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menemukan problematika ikhtiyat dalam penentuan jadwal waktu sholat, sehingga setelah ditemukan masalahnya akan diketahui penyebabnya. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui bagaimana status hukum seseorang yang sholat saat masa ikhtiyat tersebut. Di sini kami akan menayangkan job description-nya. Yang pertama, untuk pencari materi yaitu Intan Putri Rahayu dan Maya Lutfiana. Kedua, untuk pengeditan artikel yaitu Nurlailatur Rahmah. Ketiga, untuk pengeditan PowerPoint yaitu Wahyu Pamula. Dan yang keempat, untuk pengeditan video yaitu Fitri Anissa Rizka Amalia. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan pada hasil diskusi kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.